Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Super all out untuk memastikan Mas Kaisang menang nanti di 2024. Tanya Mas Kaisang mau masuk PDI Perjuangan nggak? Mungkin dilarang maju pejabat publik selama masa jabatan presiden masih digenggam. Oh, beliau belum aktif secara umum di Depok. Saya rasa sudahlah, beliau ajukan di Solo aja, Depok biar diurus oleh yang lain. Impor tanda kutip ya. Kalau kami melihat selama ini hanya mengandalkan popularitas dan yang terlihat juga tidak bisa jadi tidak menguasai masalah dengan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ada kabar gembira buat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ngefans berat dan mengidolakan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Saking ngefansnya, PSI menjagokan Kaisang Pangarep agar mampu menjadi orang nomor 1 di Kota Depok sebagai wali kota melalui kontestasi Pilkada Kota Depok tahun 2024. Untuk mewujudkan dukungan seriusnya, PSI pun memasang spanduk dan baliho berukuran besar di sejumlah titik di Jalan Margonda. Terkait dengan dukungan serius PSI tersebut, akhirnya Kaisang Pangarep buka suara. Melalui channel YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat, ia menyatakan diri siap untuk menjadi Depok pertama. Kesiapan Kaisang tersebut sontak disambut gembira oleh Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok yang juga juru bicara relawan Depok Kaisang Menang atau Sang Menang, Icuk Pramana Putra. Tampaknya tak hanya PSI, PDI pun juga memberikan sinyal positif dengan syarat Kaisang disarankan untuk menjadi kader PDIP terlebih dahulu. Namun kesiapan Kaisang untuk menjadi Depok 1 tampaknya mendapatkan reaksi dan respon negatif dari sejumlah elit PKS. Dengan berbagai dalih dan alasan, mereka mempersoalkan status Kaisang yang bukan warga asli Kota Depok. Selain itu juga merupakan putra seorang presiden yang saat ini masih aktif sehingga tidak layak untuk mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2024. Mas Kaisang membuktikan dia sangat siap menghadapi tantangan, jauh lebih siap dibandingkan kandidat yang lain. Tugas kami menyatukan niat para relawan, partai politik, serta seluruh warga Kota Depok. Kami PSI Kota Depok super all out untuk memastikan Mas Kaisang menang nanti di 2024. Tanya Mas Kaisang mau masuk PDI Perjuangan nggak? Satu keluarga tuh Mbak gimana? Di mana? Kan masuk PDI Perjuangan kan boleh satu keluarga asal kemudian wilayahnya berbeda-beda, kecuali kalau caleg atau kepala daerah kemudian berbeda partai itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kan ini satu partai dan punya posisi yang berbeda-beda. Jadi nanti saya tanya deh, mana Mas Kaisang mau nggak masuk PDI Perjuangan? Masih budaya feodal itu bisa membuat tidak ada asas kesamaan. Ke depan bagus jika keluarga inti presiden mungkin dilarang maju pejabat publik selama masa jabatan presiden masih digenggam. Pertama, kita tidak terpikir ya untuk mencalonkan Mas Kaisang ya ke Depoknya. Ya beliau bukan orang Depok gitu kan. Dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS yang nggak ada track record di Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba dibawa ke Depok. Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh mikir kok ada nyalonin beliau ke Depok. Wajarnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya, atau kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Klaten atau Sukoharjo atau Boyolali. Ya nanti mungkin kakaknya mungkin nanti jadi gubernur, beliau jadi wali kota, nanti kakaknya jadi dan seterusnya, nanti beliau mungkin itu yang lebih rasional. Karena kan ya beliau tentu juga tidak ingin memimpin dalam bentuk yang gagal gitu ya, pastinya beliau ingin memimpin dalam bentuk yang berhasil, dan keberhasilan itu juga sangat terkait dengan lingkungan dan dengan
dengan mitra yang selama ini sudah bekerja. Dan di Solo adalah tempatnya beliau. Kalau Depok kan ya gitulah. Beliau bukan warga Depok, beliau belum pernah aktif secara umum di Depok. Saya kira sudah lah, beliau lanjutkan di Solo aja, Depok biar diurus oleh yang lain. Kalau calon impor tanda kutip ya, kalau kami melihat selama ini hanya mengandalkan popularitas dan yang terlihat juga tidak bisa jadi tidak menguasai masalah dengan detail. Tapi sekali lagi tidak ada larangan secara hukum. Nah, hanya silakan saja. Malah ini menjadi surprise juga ya. Saya sendiri kan juga lahir di Depok nih. Jadi surprise juga kalau ada orang dari luar Depok pengen datang ke Depok, ada magnet besar yang memang mau terlibat dalam pembangunan kota Depok. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, berdasarkan kabar yang santer terdengar selama ini, Depok memang dikenal sebagai kandangnya PKS. Selama 4 periode berturut-turut, jagoan PKS selalu menang dalam setiap kontestasi pilkada. Namun sebagian besar warga kota Depok sendiri tampaknya sangat menginginkan adanya perubahan. Pasalnya progres pembangunan kota Depok selama dipimpin kader PKS dinilai hanya jalan di tempat dan belum ada prestasi kota Depok yang dinilai layak untuk dibanggakan. Bisa jadi faktor semacam itulah yang melatar belakangi kenapa PSI bergerak untuk memecahkan mitos politik Depok kandangnya PKS. Bahkan kabarnya kota Depok kerap kali harus bersentuhan dengan berbagai peristiwa intoleransi yang berpotensi mengganggu nilai-nilai keberagaman dan kemajemukan. Dalam konteks demikian sangat beralasan kalau tagline perubahan kepemimpinan bergaung kencang di kota Depok dan sekitarnya. Untuk mewujudkan perubahan kepemimpinan di kota Depok tentu bukan perkara mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, PKS tentu sangat tidak ikhlas dan tidak rela apabila tahta Depok 1 itu harus jatuh ke tangan kader parpol lain. PKS yang memang disebut-sebut memiliki kader-kader militan di kota Depok tentu akan berjuang mati-matian atau all out untuk memenangkan perebutan tahta Depok 1. Dalam situasi demikian, PSI tentu tidak bisa bergerak sendirian. Lobi-lobi politik dengan parpol lain untuk membangun kerjasama atau koalisi jelas sangat dibutuhkan untuk menumbangkan dominasi PKS. PDIP, Gerindra, Golkar, P3, PAN, atau PKB misalnya yang sudah syarat pengalaman dalam kontestasi politik perlu digandeng untuk membangun koalisi jumbo agar mampu memenangkan pertarungan. Kedua, profil kepemimpinan Kaisang tentu menjadi taruhan besar untuk bisa merebut peluang menjadi Depok 1. Ia tak bisa semata-mata mengandalkan popularitas sang ayah Presiden Jokowi yang dinilai mampu memberikan terobosan dan lompatan besar selama menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kaisang harus tampil secara utuh sesuai dengan kesejatian dirinya sebagai sosok pemimpin masa depan yang memang mampu mewujudkan impian dan harapan warga kota Depok. Apalagi Kaisang selama ini lebih banyak menggeluti dunia bisnis ketimbang politik. Ini artinya mau atau tidak, Kaisang juga perlu banyak menimba ilmu tentang manajemen kepemimpinan yang kreatif dan efektif, serta memiliki dasar-dasar fatsun politik yang penuh kearifan dan rendah hati. Jangan sampai terlalu vulgar menunjukkan ambisi politiknya hanya karena dukungan politik dari sejumlah pihak atau sejumlah parpol, hingga malah berubah menjadi bumerang yang berbalik menghantam dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.